Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kawan-kawan Sidatani dimanapun Anda dan kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam tahapan-tahapan berbudidaya atau cara kita dalam mengolah lahan ya kawan, cara petani dalam mengolah lahan tentunya memiliki cara-cara masing-masing dan tentunya berbeda-beda ya kawan. Namun tetap satu tujuan, seperti itu ya kawan. Di sini saya akan membagikan sebuah pengalaman saya dan cara-cara saya yang mana di video sebelumnya saya bagikan bagaimana saya memanfaatkan lahan-lahan yang kurang maksimal, yang nantinya insya Allah bertujuan untuk kita maksimalkan dengan cara seperti ini ya kawan. Bisa kita lihat di hadapan saya banyak sekali karung-karung, tentunya karung-karung bekas ya kawan, karung-karung bekas yang saya sudah isi dengan polybag dengan takaran-takaran media tanam yang saya sudah bagikan di video sebelumnya ya kawan. Bisa dilihat di video-video saya yang sebelumnya. Di sini saya akan bagikan ya kelanjutan ataupun tahapan-tahapan di mana saya melakukan seperti ini. Di dalam karung bekas yang saya sudah isi media tanam ini bisa dilihat ya kawan, rumput-rumput sudah mulai bertumbuhan dan bukan hanya rumput saja. Di sini saya sudah melakukan penyemaian ya kawan, penyemaian langsung di polybag ya kawan, langsung di polybag bekas ini. Bisa dilihat ya kawan di hadapan ini adalah tanaman cabai ya, tanaman cabai varietas ori 212 yang saya semai secara langsung ya. Saya petik dari kebun yang biasanya saya untuk pembuatan pembibitan secara khusus, dan di sini saya sudah melakukan penyemaian dan sudah mulai tumbuh ya kawan. Bisa dilihat seperti itu. Ada 2 biji, biasanya seperti itu saya buat cadangan. Kalaupun itu bisa bertumbuh semua dengan baik ya bisa saya biarkan. Seperti itu. Tentunya sahabat kawan-kawan pasti tahu ya cara penyemaian dan juga cara perawatan selanjutnya. Insya Allah nanti kita akan update bersama, kita akan belajar bareng di sini, kita akan saling berbagi di sini. Bukan hanya itu saja ya kawan. Bisa dilihat di hadapan saya ya. Banyak sekali tanaman talas lah. Seperti itu kawan. Di sini saya memanfaatkan lahan dengan cara saya seperti ini ya. Di sela-sela tanaman pepaya yang saya tanam ada pohon talasnya, dan juga saya lakukan kembali untuk melakukan polybag seperti ini dengan asas tujuan untuk berkelanjutan ya kawan. Karena apa, di sini tanaman talas saya sudah berusia kurang lebih 6 bulan, dan kali ini saya sudah melakukan pencabutan bibit pengambilan bibit yang kedua kalinya, yang mana bisa kita manfaatkan, bisa kita tanam kembali, dan juga bisa kita jual tentunya ya kawan. Ya, di sini saya tanam satu pohon seperti ini dan berbaris semua di sela-sela tanaman pohon pepaya, dan juga di bawah-bawah lahan-lahan yang tidak produktif ya, tidak bisa saya tanami. Karena seperti yang kalian tahu, saya sudah pernah bagikan videonya bahwasanya tanah di sini sangat memiliki tekstur tanah yang sangat sedikit karena di bawahnya sudah pasir ya. Seperti itu. Jadi dengan kendala-kendala seperti itu saya masih bisa memanfaatkan dengan cara seperti ini ya. Saya bisa ambil bibit talasnya ya, bibit talas Pratama. Ini bibit talas Pratama yang mana bisa kita manfaatkan, bisa kita jual kembali, dan juga kita bisa tanam di lahan yang kosong di lahan kita ya. Banyak sekali nih kawan, dari satu pohonnya saja, dari satu batang pohon talas yang saya tanam di sini bisa mengeluarkan anakan bisa lebih dari 10 anakan ya kawan. Bayangkan saja dari 10, dari satu bibit dari satu pohon bisa mengeluarkan 10 atau bahkan lebih ya, bahkan nyampe 15 sampai 15 anakan bisa kita jual dan bisa kita tanam kembali. Dulu saya beli bibit di sini Rp1.000 per batang ya kawan. Ya cukup mahal mungkin kalau kita bayangkan untuk hanya membeli bibit talas saja Rp1.000.
Namun ternyata alhamdulillah bisa kita manfaatkan ya. Belum kita panen talasnya, alhamdulillah saya sudah bisa menjual talasnya dengan harga di sini diambil dari pengepulnya ya, pengepul yang dulunya pernah saya beli bibitnya, saya jual kembali di situ untuk bibit talasnya Rp600. Cukup lumayan ya kawan. Tinggal kita bayangkan saja dari satu pohon bisa mengeluarkan lebih dari 10 anakan. Bayangkan saja jika kita menanam beberapa banyak pohon, bisa kita kalikan sendiri ya kawan. Seperti itu. Banyak sekali informasi-informasi atau juga pembelajaran di sini, kita bisa belajar bareng. Bukan hanya tanaman cabai saja, bukan hanya edukasi di dalam berbudidaya, namun kita juga bisa berbagi, sharing untuk kita bersama di dalam pengembangan budidaya tanaman-tanaman di lahan kita, tentunya di dalam pemanfaatan lahan-lahan yang mungkin bisa kita manfaatkan. Seperti itu, bukan hanya untuk skala besar saja ya, namun bisa kita mungkin bisa di samping rumah ataupun di pekarangan lahan-lahan yang mungkin kurang bermanfaat, kita manfaatkan ya kawan. Seperti itu. Bisa dilihat kawan, saya memiliki ada yang saya sisakan di sini ya, satu batang ya, dari satu pohon induknya saya sisakan satu batang, dan ini sebenarnya sudah harus diambil saja ya kawan. Karena apa? Ini percuma saja jika kita nanti biarkan. Kalau toh kita biarkan, nanti ini juga sebentar lagi bisa kita panen ya. Kita panen talasnya, dan ini juga tetap masuk ke bibit. Pasti belum bisa memiliki umbi talas ya, karena ini masih kecil. Seperti itu. Bisa kita ambil saja hanya dengan cara seperti ini ya kawan. Sebenarnya pakai alat, pakai sapit ataupun alat-alat yang bisa kita gunakan, pakai pisau atau pakai apapun bisa ya. Ini masih terlalu kecil dan sebenarnya belum layak untuk kita lakukan penanaman di lahan. Bisa kita semai dulu, nunggu bisa lebih besar lagi dan siap pindah tanam di lahan yang kita akan tanami. Seperti itu. Ini saya biarkan satu ya, saya uji coba dari dari awal saya biarkan. Bisa dilihat sudah segede ini, namun juga seperti itu ya kawan. Nanti kalau ini dipanen juga, itu juga ikut bisa kena ya, karena berdampingan dan juga bertempelan. Seperti itu. Jadi nanti apakah bisa sama memiliki umbi di sini atau tidak, bisa kita lihat bersama nanti kalau sudah memasuki masa panen ya kawan. Seperti itu. Besar ini kawan, insya Allah besar. Dan untuk tahapan penanamannya mungkin bisa kita belajar bareng di sini, dan juga bisa kita lihat di channel-channel kawan-kawan yang lain, mungkin juga banyak yang sudah lebih senior. Karena ini saya baru pertama kali ya kawan, baru pertama kali berbudidaya tanaman talas. Seperti itu pun juga hanya memanfaatkan lahan, namun ternyata alhamdulillah berhasil ya kawan, dengan cara-cara seperti itu. Hanya seperti itu dulu informasi dari saya, yang mana pernah saya berjanji ya akan melakukan update perkembangan ataupun juga tahapan-tahapan di dalam saya melakukan berbudidaya tanaman seperti ini kawan. Semoga dapat menginspirasi dan juga bisa mengedukasi kawan-kawan semuanya ya di dalam saya berbudidaya di sini. Mungkin seperti itu, banyak yang bisa kita ambil, banyak yang bisa kita petik dari pengalaman-pengalaman saya di sini. Mungkin bisa kawan-kawan tiru, ataupun mungkin bisa ada yang kurang jelas ataupun kurang paham, bisa kita tanyakan di kolom komentar ya kawan. Bisa di komen, ataupun juga bisa kalian, jika kalian suka, like ya kawan, silakan. Dan semoga kalian
terinspirasi dan bisa mengikuti channel saya dengan cara subscribe ya kawan. Cukup sekian, banyak kesalahan, mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.